Alhamdulillah sampai di Mall Emporium Sogo. Kita ke toilet dulu. Jajanan Jumat pagi menjelang siang di mana? Emporium Sogo Fluid. Kita habis kamar mandi, rapi-rapi dulu. Kita mulai jalan ke tempat sholat lantai 6. Bismillah. Sendirian di lift. Kita naik lantai 6. Yalah. Tempat sholat lantai 6, Pak? Lantai 7, Pak. Oh, lantai 7? Oh, lantai 7 ya. Tadi di bawah security bilang lantai 6. Akan hamil istri. Kalau kuasa Allah الحمد لله الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وكبيرة لنا، وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, bulan di mana dilahirkannya manusia mulia, manusia yang amat dicintai oleh Allah dan amat dicintai oleh umatnya, yaitu Nabi kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan ini kita mendapatkan fadilah keberkahan daripada syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, mudah-mudahan kita dan keluarga kita tercatat sebagai umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib dan kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha setiap saat, setiap waktu, semakin hari, semakin bulan, semakin tahun introspeksi diri. Sudah sejauh mana kita melaksanakan, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat yang di awal saya bacakan, surat Ali Imran ayat 31. Manusia hidup adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Lalu apakah kita hidup di dunia hanya untuk sholat, hanya untuk puasa, hanya untuk zakat, haji? Ternyata tidak. Karena ibadah itu bukan hanya ibadah kepada Allah, tapi ada hablum minan nas, hubungan kepada Allah, hablum minallah, dan hablum minan nas, hubungan terhadap manusia. Ada ibadah yang harus kita lakukan tapi berkaitan dengan manusia lainnya. Maka Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31 mengingatkan, kul, katakan Muhammad, kata Allah, in kuntum tuhibbunallaha, ketika kita mau termasuk golongan orang-orang yang dicintai Allah, kata Allah nih kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad disuruh berkata kepada umatnya, juga kepada kita semua, walaupun tidak pernah kita bersua dan bertemu dengan Rasulullah, tapi kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Dilanjutkan ayatnya, karena kul di sini perintah Allah. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad, kul, katakan Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun berkata kepada kita, kepada umatnya, in kuntum tuhibbunallaha, ketika kalian ingin dicintai Allah, kata Rasulullah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Kalau kita pengen dicintai Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diingatkan juga dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau kita ingin dikatakan orang beriman, pernah satu saat Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Ansor, kaum Ansor dikumpulkan oleh Rasulullah. Lalu ditanya oleh Rasulullah terhadap kaum Ansor, wahai kaum Ansor, apakah kalian beriman? Kaum Ansor tidak ada yang menjawab, karena bingung kenapa Nabi Muhammad bertanya seperti itu. Padahal kita semua kaum Ansor sudah bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah. Sudah bersyahadat, tapi kenapa Rasul masih bertanya kepada kaum Ansor, apakah kalian beriman? Maka kaum Ansor tidak ada yang menjawab karena bingung dengan pertanyaan Rasul. Lalu akhirnya Umar bin Khattab bangun dari duduknya. Lalu Umar menjawab mewakili kaum Ansor, wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai pemimpin umat, kaum Ansor sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sudah beriman karena sudah bersyahadat. Lalu kata Rasulullah kembali bertanya kepada Umar bin Khattab, lalu kalau begitu Umar, apa syaratnya orang bisa dikatakan beriman kepada Allah? Hadirin yang dirahmati Allah, ternyata ketika kita sudah membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sudah masuk Islam. Walaupun kita mungkin tidak pernah bersyahadat, berniat untuk masuk Islam. Kenapa? Karena kita ketika dilahirkan orang tua kita sudah muslim. Maka patut pula kita sering membaca syahadat, wabil khusus kalau kita yang baru lahir sampai sekarang di usia kita 40-50, kita belum pernah bersyahadat khusus untuk kita masuk ke dalam Islam. Mari sama-sama
Ba'da Jumat ini kita membaca syahadat khusus. Ya Allah, mungkin saya ini dilahirkan oleh orang tua yang muslim. Saya adalah muslim karena keturunan, tapi saya belum pernah mungkin meniatkan syahadat saya untuk masuk ke dalam Islam. Saya baca syahadat, saya berkali-kali baca syahadat dalam solat saya, dalam ngaji Quran saya, dalam zikir saya. Tapi apakah pernah saya membaca syahadat dengan meniatkan untuk masuk ke dalam Islam? Makanya hadirin para sahabat, termasuk Umar bin Khattab yang dulunya pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup ketika zaman jahiliyah, belum ada Islam di dalam hatinya. Ketika Umar membaca syahadat, keislamannya, keimanannya luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Banyak kita lihat, kita tengok saudara-saudara kita yang dulunya non muslim masuk ke dalam Islam dengan dia bersyahadat, yakin kepada Allah dan Rasulnya, dan ibadahnya lebih hebat, lebih bagus, lebih alim daripada kita yang mungkin lahir karena keturunan kita Islam. Maka ternyata dengan syahadat saja masih diragukan keimanan seseorang, karena syahadat itu syarat untuk masuk Islam. Lalu apa kata Rasulullah? Umar, apa ciri orang beriman? Maka kata Umar bin Khattab, yang pertama, ciri orang beriman. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Kalau kita belum ada di dalamnya, maka hati-hati, khawatir kita mengaku beriman kepada Allah, tapi Allah mengatakan kita bukan orang yang beriman. Apa kata Umar bin Khattab? Yang pertama ciri orang beriman adalah ketika dia diberikan rizki, maka dia bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah, tadi DKM Masjid Pluit di Mall Sogo ini memberitahukan, mengabarkan, menginformasikan pendapatan, pengeluaran, kegiatan masjid, kegiatan musola, kegiatan kemakmuran masjid. Maka apa yang diinfakkan oleh bapak-bapak, apa yang diinfakkan oleh hadirin melalui masjid ini, maka itu terhitung dari rasa syukur kita atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita bantu majlis taklim, ketika kita bantu anak yatim, ketika bantu tentang kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah, maka kita berarti bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah, maka ketika dia diberikan rizki, ada hak orang lain, zakat mal 2,5% yang harus kita keluarkan tiap bulan. Ini wajib, bukan sunnah. Kalau kita gaji 10 juta per bulan, maka ada kewajiban kita untuk mengeluarkan 2,5%, 250.000 kita ijab kabul untuk zakat mal. Kalau itu tidak dikeluarkan, maka yang 9.750.000 uang kita itu masih kotor. Kalau kita pergunakan untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri, berarti kita memberikan nafkah kepada anak istri dari uang yang masih kotor. Kalau kita ustadz, saya sudah sedekah tiap bulan bahkan sampai 10%. Saya dapat rezeki 10 juta, lalu 1 juta saya sedekahkan ke anak yatim, saya sedekahkan ke fakir miskin, saya sedekahkan ke masjid taklim, ke masjid-masjid, maka itu jatuhnya sedekah. Sedekah itu melipat gandakan rezeki kita dan hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau zakat mal ini adalah kewajiban dan harus kita keluarkan ketika kita mau keberkahan dari rezeki kita. Yang memberikan keberkahan adalah zakat mal, yang melipat gandakan rizki adalah sedekah kita. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama nih, ciri orang beriman ketika diberikan rezeki dia bersyukur. Yang kedua, orang yang beriman kata Umar bin Khattab, ketika dia diberikan ujian dia bersabar. Hadirin yang dirahmati Allah, kita baru lihat beberapa hari kemarin ada saudara kita, seorang laki-laki sedang naik motor dengan istrinya, lalu tiba-tiba dibanjur air keras oleh mantan anak buah yang telah dipecatnya. Lalu lukalah wajahnya, tangannya, kakinya, sampai matanya mungkin divonis dokter hanya 5% untuk bisa melihat kembali. Ini ujian yang begitu berat dari Allah, karena kenikmatan yang kita dapati
Wabil khusus kita bisa melihat keindahan ketika kita baru bangun tidur, mata kita terbuka, itu rezeki yang udah Allah berikan kepada kita. Kita menganggap rezeki itu adalah uang semata, harta semata, jabatan, kedudukan. Padahal ketika kita bangun tidur, Allah berikan kita nafas kembali, maka itu rezeki yang amat sangat besar. Banyak orang yang sekarang terbaring di rumah sakit pakai oksigen. Karena apa? Karena bermasalah dari nafasnya. Maka kita diberikan nafas oleh Allah, diberikan mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, tangan untuk kita bekerja, memegang, dan semua anggota tubuh kita bekerja. Maka kadang kita tidak mensyukuri. Ketika sudah dicabut, ketika COVID kemarin, orang yang terkena COVID tidak bisa mencium, rasa hilang. Ini saja sudah ketakutannya setengah mati. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kita tengok Nabi Ayub puluhan tahun diuji penyakit oleh Allah. Yang penyakit yang ada di dunia tidak akan ada yang bisa mengalahkan penyakitnya Nabi Ayub. Dari ujung rambut sampai ujung kaki sakitnya luar biasa, baunya luar biasa, perihnya luar biasa. Istri meninggalkan, anak-anak pun meninggalkan, semua hartanya habis terbakar. Diuji oleh Allah, bersabar Nabi Ayub. Walaupun dalam Al-Quran, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru, dalam Al-Quran Nabi Ayub berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku kesembuhan. Bukan berarti Nabi Ayub tidak sabar akan ujian Allah. Nabi Ayub puluhan tahun tidak minta sembuh, tapi karena penyakitnya sudah parah sampai ke hatinya dan mengganggu ibadah Nabi Ayub ketika sedang beribadah salat kepada Allah, maka Nabi Ayub meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku kesehatan agar aku ibadahnya fokus kepadamu ya Allah. Tapi di luar itu berikan aku penyakit, tidak jadi masalah, aku akan sabar dengan penyakit itu asal tidak mengganggu ibadahku, karena sudah digerogoti penyakit sampai ke hati. Ada seorang wanita di zaman Rasulullah sering kesurupan, sering ayan. Lalu datanglah Rasulullah SAW, lalu dia minta tolong, ya Rasul doakan aku ya Rasul, aku punya penyakit sering ayan. Ketika aku ayan, kalau bahasa kita epilepsi, maka aku malu sama orang lain karena tersingkap rokku. Karena orang-orang yang ayan tidak bisa menutupi auratnya. Kata Rasulullah, ada kebaikan dari ujian penyakit yang Allah berikan kepadamu. Allah akan berikan kebaikan kalau kamu sabar dalam penyakitmu. Kalau begitu ya Rasul, doakan kepada Allah, penyakitku tidak usah disembuhkan, tapi tolong minta kepada Allah, ketika aku ayan, ketika aku epilepsi, ketika aku penyakit datang, maka tolong jaga auratku agar tidak tersingkap. Bayangkan seorang wanita yang punya penyakit dan diberikan kesempatan, didoakan oleh Rasul ingin sembuh, tapi dia tidak meminta sembuh. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita sedang dikasih penyakit, kita dikasih ujian oleh Allah, ingat kebaikan Allah sudah lebih panjang daripada ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika kita dikasih penyakit oleh Allah, ingat mungkin teguran bagi Allah, bagi kita dari Allah, karena kita lupa bersyukur ketika kita dikasih kenikmatan oleh Allah. Maka sabarlah hadirin, karena kesabaran yang kita lakukan atas ujian dari Allah, ada unsur kebaikan dari Allah nantinya, ada hikmah terbaik buat kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kata Umar bin Khattab, ciri orang beriman adalah dia menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika nanti zaman pilkada ini pemilihan, jangan pada ribut hadirin. Mau milih A, mau milih B, mau yang tidak milih, itu hak asasi kita. Tapi bagi calon pemimpin pun nggak usah sedih ketika kalah, nggak usah bangga ketika menang, karena semua adalah takdir dari Allah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha.
wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Semua itu sudah aturan Allah, sudah takdirnya Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kata Rasulullah SAW, kalau kita ingin dicintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW. Mari kita pelajari lagi sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Mari kita pelajari lagi sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad yang sudah mulai hilang. Sekarang banyak maulid Nabi dilakukan. Bahkan Depok tempat saya tinggal sekarang itu terkenal 1000 maulid. Tiap hari 20-30 yang melakukan maulid Nabi, baik masjid ataupun musola. Maka kalau kita sering melakukan maulid, menghadiri maulid, tapi kita tidak dapat ilmunya untuk lebih mencintai Rasulullah SAW dan mengikuti Rasulullah agar kita dicintai oleh Allah, maka percuma maulid yang kita lakukan tiap saat, tiap waktu, tiap tahun. Apa yang kita dapatkan kalau kita mencintai Allah? Dua. Yang pertama, yuhibbukumullah. Allah juga ketika kita mengikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, ya Allah, kita dicintai oleh orang tua, maka apapun kepingin kita, keinginan kita akan diberikan oleh orang tua kita. Kita dicintai oleh pimpinan kita, oleh bos kita. Nggak usah minta, pasti kita akan diberi oleh bos kita. Yang kedua, yang terakhir, kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan memberikan ampunan atas semua dosa dan kesalahan kita. Kita manusia, makanul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan dosa. Maka hadirin, kita memohon kepada Allah di bulan Maulid yang mulia ini. Pertama, kita meminta kepada Allah agar iman kita diteguhkan dengan jalan ketika kita diberi rezeki kita bersyukur, ketika diberi ujian kita bersabar, dan kita menerima takdir dari Allah. Dan yang kedua, kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi dan menjalankan sunnah Nabi yang sudah mulai ditinggalkan. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Orang-orang yang menjalankan sunnah di saat umat-umat yang lain sudah meninggalkannya, maka ganjarannya 100 ganjaran pahala mati syahid. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Astaghfirullahal 'azim, astaghfirullahal 'azim, astaghfirullahal 'azim. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari surah Al-Fatihah kita niatkan, kita hajatkan agar pengurus masjid di Solo ini diberikan kesehatan, keberkahan, juga para donatur yang terus memakmurkan masjid ini dengan infaknya, juga para jamaah yang terus memakmurkan. Kita doakan juga orang-orang yang usaha, yang berdagang di tempat ini diberikan keberkahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa qulna bismillahir rahmanir rahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وكريمنا وذكرنا مولانا محمد ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين حمدا يوافي نعمتك ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Hamil istri. Kalau kuasa Allah Aku